bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar bersama mempelajari pesan-pesan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa untuk semakin memperbaiki amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ngan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi dawuh, man nafasa, man siapa saja, nafasa memberi kelonggaran, memberi pertolongan, ngan mukminin terhadap seorang mukmin, kurbatan dari sebuah kerepotan, min kurabid dunya dari kerepotan-kerepotan urusan-urusan dunia, nafasallahu, maka Allah akan memberinya pertolongan, memberinya kemudahan dan kelonggaran, kurbatan dari kerepotan, dari kesusahan, min kurubi yaumil qiyamati, dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat nanti. Waman yassaru ala mu'assirin, dan siapa saja yang memberi kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memberinya kemudahan fid dunya, dalam urusan dunia, wal akhirati, dan dalam urusan akhirat. Bapak Ibu, hadis ini secara gamblang dan jelas sekali memberikan kita perintah agar kita itu peduli dengan sesama, agar kita itu peduli dengan orang lain. Ini aturan landasan hukum dari agama kita, agama Islam, yang kalau ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah umat Islam itu akan jaya. Apa sebab? Karena sesama umat Islam, sesama mukmin itu saling tolong menolong. Man nafasangan mukminin kurbatan min kurubid dunya, siapa saja yang memberi pertolongan, yang membantu memberi kemudahan, yang membantu kesusahan saudaranya sesama mukmin ketika dia mengalami kesusahan urusan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumal qiyamah, maka janji Allah nanti ketika hari kiamat dia menghadapi begitu banyak kesusahan pada hari kiamat, maka dia akan diberi kemudahan. Hari kiamat itu satu tahapan di hari akhirat yang situasinya itu sangat menegangkan, sangat menakutkan, dan sangat menyusahkan. Pintu gerbang pertama kehidupan akhirat itu adalah alam kubur. Sedangkan hari kiamat itu nanti tahap-tahap berikutnya. Salah satu gambaran yang ada di hari kiamat itu
sebagaimana disebutkan di dalam surat Yasin ayat 52. Di situ berbunyi qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Di situ ada saktah, berhenti sejenak tanpa nafas, baru dilanjut hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu, orang-orang kafir itu pada hari kiamat itu ketika bangkit, dihidupkan kembali, dibangkitkan dari kuburnya, mereka berkata ya wailana, aduh celaka sekali. Mereka mengatakan aduh celaka sekali. Memba'asana mim marqadina, siapakah yang membangkitkan kembali kita, kata orang-orang kafir. Apa sebab mereka berkata aduh celaka? Karena begitu dibangkitkan dari alam kubur itu suasananya itu sangat menakutkan, panas sekali. Bumi yang tadinya bulat, ada gunung, ada lembah, ada pohon, tiba-tiba sekarang buminya sudah rata. Tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tempat ngiyup. Dan tiba-tiba matahari itu sudah berada di atas kepala. Dan matahari jumlahnya enggak cuma satu, tapi jumlahnya 4. Panas sekali, maka mereka berkata aduh celaka. Tapi tiba-tiba bangkit dari kubur di sampingnya orang yang beriman, dia berkata hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah hari kiamat yang dijanjikan Allah, dan benarlah apa yang selalu disampaikan para nabi dan rasul. Kenapa ayat itu harus ada saktah di tengah? Kata ulama, untuk memisahkan antara ucapan orang-orang kafir yang celaka dengan ucapan orang-orang yang beriman. Dipotong, dikasih jeda sejenak. Itu sedikit di antara gambaran tentang hari kiamat. Begitu menungso niku kabeh manusia itu dibangkitkan, tidak ada yang tersisa, maka berikutnya mereka akan digiring, akan diarahkan untuk berkumpul di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, perjalanan kumpul itu bagaimana caranya? Ternyata Allah tadi menciptakan matahari jumlahnya 4, satu di timur, satu di barat, satu di selatan, satu di utara. Matahari ini didunke nang dhuwure sirah menungso. Akhirnya menungso kepanasan, yang dari selatan kemudian pada lari ke utara, yang dari utara lari ke selatan, yang dari barat lari ke timur, yang dari timur lari ke barat. Nah, perjalanan ini Masya Allah lama sekali. Ada yang berjalannya itu sambil jalan pelan-pelan, ada yang jalannya sambil jongkok, ada yang jalannya sambil merangkak, ada yang jalan sambil tenggelam di dalam keringatnya, penuh penderitaan. Itu diantara kerepotan, kengerian peristiwa pada hari kiamat. Niku nembe perjalanan menuju padang mahsyar. Sehingga kita itu sangat butuh sekali pertolongan. Nah, ternyata Nabi memberitahu kita bisa nyicil minta pertolongan kepada Allah dari sekarang di dunia. Ayo kita bantu orang lain, kita mudahkan urusan orang lain, kita bantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waman yassaru ala mu'assirin, kata Nabi selanjutnya, siapa yang membantu memudahkan orang yang sedang kerepotan, yang sedang susah, yassarallahu alaihi, Allah pasti akan membantu memudahkan dia fid dunya, dalam urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirat. Kita bantu. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu, orang itu nek neng dunya niku uripe kepenakan, entengan, seneng nulungi wong liya, yo ndilalah ketika dia itu ada kerepotan yo pirang-pirang sing pada nulungi. Lah nyuwun sewu, kita ini harus sering koreksi diri. Umpamane kita ini repot susah, kok tanggaku ora pada merek ya, kok ora akeh sing nulungi aku ya. Mungkin kita juga kurang dalam menolong orang lain. Jadi ayo kita itu pada seneng, punya semangat untuk membantu menolong orang lain. Itulah diantara tujuan kita hidup di dunia, yaitu untuk berkhidmah, membantu urusan orang lain. Tapi ini ada aturannya, membantunya dalam urusan-urusan yang baik. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah engkau dalam ketakwaan, dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Sayyid Alawi Al-Maliki, ini salah seorang ulama dari Mekah, niku nate ngendika, pernah dawuh seperti ini. Ma'indi bikasratil amali wal ibadati wala'alallahu yataqabbalu minni bikasratil khidmati 'alan nas. Kata beliau, ma'indi bikasratil amali wal ibadati, aku ini tidak punya banyak amal dan tidak punya banyak ibadah, tetapi walakin la wala'allahu, tapi aku berharap mudah-mudahan yataqabbalu minni, mudah-mudahan Allah itu menerima amal-amalku walaupun sedikit, walaupun tidak banyak. Sebab apa? Sebab aku bikasratil khidmati 'alan nas, sebab aku berusaha selalu menolong sesama manusia. Dengan penuh kerendahan beliau itu mengatakan seperti itu. Aku ini loh nggak punya banyak amal kebaikan, nggak punya banyak ibadah, tapi ya semoga Allah itu menerima amal-amalku karena aku berusaha untuk banyak menolong orang lain. Bapak dan Ibu, semua profesi-profesi kita, pekerjaan-pekerjaan kita, nek diniati untuk menolong orang lain, insya Allah dibantu, dimudahkan oleh Allah. Semua pekerjaan kita dan semua pekerjaan itu pasti bernilai ibadah. Kenapa sih kabeh pekerjaan itu mesti bernilai ibadah? Karena semua pekerjaan itu pasti baik dan semua pekerjaan itu aslinya memang untuk menolong orang lain. Kalau ada pekerjaan kok itu tidak baik, tidak bisa disebut ibadah. Nyuwun sewu, ada orang pekerjaannya itu jualan sayur. Saya napa mboten? Saya kan menolong orang, barangkali ada yang butuh sayuran. Ada yang pekerjaannya tukang batu, kan menolong orang dan itu baik. Mungkin ada yang perlu dibuatkan rumah. Itu baik, maka itu pasti bernilai ibadah. Tapi kalau ada orang bilang, "Mas, jenengan pekerjaannya apa?"
aku pekerjaannya dodolan narkoba. Dodolan narkoba itu baik apa tidak? Makanya tidak bisa disebut pekerjaan. Mulai nang KTP ya nggak ada tulisannya. Pak jenengan pekerjaannya apa? Aku pekerjaannya copet karo nyambi jadi calo ngono kuwi. Pekerjaan atau bukan itu? Pekerjaan apa sanes niku? Ya bukan. Kenapa? Lo mana baiknya? Nggak ada baiknya, maka itu bukan pekerjaan. Yang namanya pekerjaan kenapa pasti bernilai ibadah? Karena itu pasti baik. Di antara baiknya semua pekerjaan pasti itu ada unsur menolong orang lain. Jadi tolonglah orang lain, mudahkan urusannya, dan kita pasti akan mendapatkan imbalannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Syekh Sa'rawi Mutawali, ini seorang ulama dari Mesir, mengatakan, idza ahammuka amru ghairika fa'lam bi annaka dzu tab'in asilin. Idza ahammuka amru ghairika, jika keinginanmu, jika kesenanganmu itu kok membantu urusan orang lain, jika yang jadi kesenanganmu itu kok membantu kerepotan orang lain, fa'lam, maka ketahuilah, bi annaka dzu tab'in asilin, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang punya karakter baik. Kalau engkau senang membantu orang lain, ketahuilah bahwa engkau punya karakter yang baik. Ternyata menurut beliau itu cara kita mengetahui kayak wong apik apa ora itu gampang dilihat kok. Nek wonge entengan nulungi orang lain, berarti dia punya watak, punya karakter baik. Tapi nolongnya tulus. Nolongnya itu tulus, nolongnya ikhlas karena nggolet ridhone Gusti Allah. Memang ya kesenengane nulung orang, bukan nulungnya hanya pada waktu-waktu tertentu. Terus idza ra'aita fi ghairika jamalan fa'lam bi anna dakhilaka jamilun. Ketahuilah, jika engkau itu melihat orang lain, tetapi kok engkau selalu memberikan penilaian yang baik-baik, kalau engkau selalu positif melihat orang lain, fa'lam, maka ketahuilah, bi anna dakhilaka jamilun, ketahuilah bahwa engkau memiliki batin yang baik. Kalau kita melihat orang lain itu kok selalu bisa melihat kebaikannya, itu tandanya batin kita baik. Pas ngaji sebelum ini kita sampaikan tentang lesan, bahwa lesan itu adalah juru bicaranya batin kita. Jadi batin kita itu baik atau tidak, itu kelihatan apa yang tampak oleh lesan. Nah, lesan itu cuma mengeluarkan apa yang ada di hati dan apa yang ada di pikiran. Wong hati dan pikiran kita itu, kata ulama, seperti panci, wajan. Nah, yang namanya lesan itu cuma nyiduki, ngambil isinya. Kalau neng panci, neng wajan itu isinya sayur kangkung, ya begitu diciduki nganggo irus, metune sayur bayam, metune kangkung. Kalau dalamnya sana isinya baik, maka yang keluar juga baik. Maka orang itu baik atau tidak itu bisa kelihatan dari ucapannya. Nah, kalau kita ini pikirannya baik, ucapannya baik, kata Syekh Sa'rawi itu, berbahagialah, insya Allah batin kita juga baik. Di antara tanda batin hati seseorang itu baik, ya pikirannya apik, lalu perkataannya juga baik.
Yang ketiga, idza hafizta 'alal ikhwati fa'lam bi anna laka 'ala manabirin nuri zamilun. Jika engkau gemar menjaga persaudaraan, jika engkau gemar menjaga persaudaraan, fa'lam bi anna laka 'ala manabirin nuri zamilun, maka ketahuilah bahwa engkau itu telah mendapatkan nur, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ana wong kok senengane jaga seduluran. Dan ketahuilah bahwa dia nanti akan mendapatkan banyak teman dan sahabat di tempat yang mulia. Di mana itu? Di surganya Allah. Kalau di dunia ada orang kok seneng banget menjaga seduluran. Kalau sapa-sapa dijaga sedulurnya, maka insya Allah nanti dia akan punya banyak saudara di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah nanti. Yang keempat, kata Syekh Sa'rawi, idza ra'aita ma'rufa ghairika fa'lam bi annaka lil wafa'i khalilun. Kalau engkau itu jadi orang itu senang menjaga kebaikan orang lain, maka ketahuilah bahwa engkau itu adalah orang yang baik. Jadi senang menjaga kebaikan orang lain. Nah, yang kelima ini yang penting. Man ibtagha sadiqan bila aibin asa wahidan. Man ibtagha, kalau ada orang itu mencari sadiqan, mencari teman, bila aibin, tanpa celah, tanpa cacat, asa wahidan, maka dia akan hidup sendirian tanpa seorang teman. Ana wong kok uripe ming kepengin duwe kanca sing sempurna, ora ana kekurangane. Dia inginnya hanya punya teman yang sempurna, gak ada cacatnya. Ya siap-siap saja dia akan hidup sendirian. Loh, kalau semua orang itu sudah sempurna semuanya, lalu apa yang bisa kita tolong dari dia? Wong semuanya sudah sempurna. Dan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Maaf Bapak dan Ibu, kita punya teman itu kadang-kadang ya ketemu enake, ya kadang-kadang ketemu ora kepenak. Nah, kita itu tidak boleh mencari sahabat, mencari teman hanya karena nyari kepenak. Contoh, ada teman kepenak, kita repot ditulungi. Kadang-kadang ada teman ora kepenak, utang terus kelalen, ora nyaur. Tetap jadi kanca apa langsung diputus niku. Ya itulah kondisi bahwa di sekitar kita memang orang tidak sempurna. Siapa yang mencari teman tanpa aib, tanpa cacat, ya dia itu akan hidup tanpa seorang teman. Jadi nyuwun sewu, kalau kita punya tetangga kadang baik, kadang tidak baik, ya itulah di dunia. Kita punya sedulur kadang baik, kadang tidak baik, itulah di dunia. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Lah kalau dunia isinya orang baik semuanya, orang kaya semuanya. Lah kalau semuanya orang kaya, akhirnya siapa yang mau nerima sedekah? Wis ora ana sing gelem nambani sedekah, wong wis sugih kabeh. Dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, lalu nanti tempat menerima pembalasan, upahnya di mana? Wal akhiratu darul jaza, di akhiratlah nanti kita menerima balasan upahnya. Yang berikutnya, man ibtagha zaujatan bila naqsin asa azaban. Man, siapa saja ibtahu, yang mencari zaujatan, seorang istri, atau mencari suami, bila naqsin, tanpa kekurangan, asa azaban,
dia akan hidup menjomblo. Bahasa sekarang, menjomblo itu apa? Jadi anak wong kok kepengin duwe bojo tapi bojone kuwi sing ora ana kekurangane, ya kono goleki. Dia akan hidup nanti tanpa seorang suami atau tanpa seorang istri. Karena apa? Yang namanya selagi namanya manusia pasti punya kekurangan. Kekurangan suami Anda, ibu-ibu, itu ladang pahala panjenengan. Bapak-bapak, kekurangan istri panjenengan itu ladang pahala kita bersama. Kalau mau mencari yang tanpa kekurangan, ya tidak ada. Saya ingat betul dulu waktu di pesantren itu, waktu bersama teman-teman itu sama-sama belum punya istri. Itu suatu ketika kita datang di acara walimatul arus, resepsi pernikahan teman senior yang sudah nikah duluan. Nah di situ Pak Yai itu Pak Ahmad Zabidi Marzuki ketika memberikan ular-ular nasihat untuk manten dan lainnya itu, beliau itu guyon begini. Kata beliau begini, orang mencari jodoh, kita kebetulan waktu itu kan kebanyakan tuh mahasiswa, jadi ya ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu. Dan waktu itu banyak yang masih naik angkot, naik bis dan sebagainya, belum punya motor. Maka beliau itu dawuh begini, orang mencari jodoh itu mirip-mirip kayak orang nunggu angkot arep mangkat sekolah, arep mangkat kuliah. Penginnya ini kalau bisa nanti angkot atau bis yang lewat itu sing bersih, sing AC, sing CT anyar, pokoknya sing tampilannya bagus. Kalau bisa. Kalau nggak bisa begitu ya ora AC nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya bagus bersih. Akhirnya ditunggulah bis itu atau angkot itu terus lewat. Begitu lewat dari jauh kelihatan catnya itu burem, kelihatan tampilannya nggak menarik. Begitu lewat di depannya, ayo kampus, lewat, nggak naik karena nunggu tadi yang paling bagus. Lalu belakangnya lewat kelihatannya bagus bersih, tapi betul dilongok, wah ora AC, disengko belakangnya baik. Akhirnya lewat yang bagus bersih ber AC, lalu diawe-awe dindek, ternyata apa? Bisnya nggak mau mandek, sudah penuh lewat. Akhirnya begitu lihat jam udah makin mepet mau masuk kelas. Akhirnya begitu lewat, waduh bisnya ora karu-karuan, catnya wah udah usang, joknya pada robek-robek, panas nggak ada AC-nya, tapi wong nggak ada yang lain, adanya itu wis tumpak iwai. Kata Pak Yai, orang itu mencari jodoh kalau terlalu nyari yang ideal, akhirnya dapatnya apa? Nah Bapak Ibu, kita besok ini kan kepengen punya mantu kan ya. Kalau terlalu goleti kriteria sing dhuwur-dhuwur, mengko malah dapatnya mantu sing pas-pasan, mungkin begitu. Jadi ya seperti itu memang. Kalau ada orang itu nyari istri atau suami yang tanpa kekurangannya, dia akan hidup sendirian. Waman ibtahu habiban biduni masakilin asabahisan. Kalau ada orang mencari seorang kekasih biduni masakilin, yang sempurna, tanpa cacat, tanpa ada masalah, asabahisan, maka dia hidupnya akan mencari terus, ora entuk. Nah sing terakhir, man ibtahu qoriban kamilan asanakison. Kalau ada orang itu maunya hanya mencari, maunya hanya punya kerabat sedulur yang sempurna, maka dia akan hidup dalam serba kekurangan. Bapak Ibu, kita punya banyak kerabat ya. Kita punya sedulur baik dari kita maupun dari istri. Kalau kita maunya hanya punya sedulur, punya kerabat yang sempurna, pengennya sedulure gue sing enak, sing duitnya akeh, sing bisa diutangi terus menerus, sing aja gantian utang. Karepe ming sedulur yang kayak begitu, apa yang terjadi?
ya hiduplah dengan serba kekurangan. Anda akan repot sendiri kalau dulur itu pilih-pilih. Yus kabeh itu sedulur. Kerabat itu harus dijaga, karena termasuk di antara yang dirusak dari agama kita oleh iblis, oleh setan. Mereka ngerusak itu melalui hubungan persaudaraan. Mulane aja kaget kalau kadang anu dulur kandung bisa kaya udu sapa-sapa. Berarti itu berhasil iblis oleh merusak hubungan persaudaraan. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, kita bisa memindah dawuh pesan Kanjeng Nabi ini, kita pindah dalam kehidupan sehari-hari. Ayo diniati dari sekarang, hidup ini adalah untuk khidmah, membantu, menolong orang lain. Dengan kita senang menolong orang lain, insya Allah kita pun akan dimudahkan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi semakin lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah